Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menemukan masalah. Cara pertama yaitu dengan cara mencarinya sendiri. Tentu saja ini adalah cara yang paling sulit karena kita sering menemui kegagalan. Bahkan jika ketemu masalahnya itu dalam waktu yang cukup panjang atau lama. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang mudah, yaitu dengan mencari masalah-masalah di orang-orang sebelumnya atau di tempat lain atau di belahan bumi lain. Contohnya, di wilayah A membuang sampah di lautan itu sangat bermasalah atau masalah besar. Tapi di wilayah B membuang sampah di lautan itu masalah kecil, bahkan bukan masalah sama sekali. Nah, disinilah kita bisa menemukan ide untuk mengangkat masalah di wilayah B tadi. Contoh lainnya, misalnya jika ada orang sakit kemudian antri selama berjam-jam di rumah sakit, itu menjadi masalah di sebuah rumah sakit A. Tapi di rumah sakit B antri berjam-jam bahkan sampai setengah hari itu bukan masalah, karena itu menjadi kebiasaan orang-orang sebelumnya, kemudian tidak dianggap masalah seperti itu. Contoh lainnya, misalkan di sekolah A menyampaikan materi tentang ikan-ikan di lautan dalam waktu sejam bahkan 2 jam, itu menjadi masalah besar. Tapi di sekolah B memberikan materi ikan-ikan di lautan dalam waktu sejam, 2 jam, bahkan 3 jam, itu masalah kecil, bahkan bukan masalah sama sekali, teman-teman. Disinilah kita bisa mengangkat masalah di kota B tadi atau di rumah sakit B atau di sekolah B tadi dengan mudah. Jadi perlu kita membaca riset-riset berupa jurnal atau output skripsi. Itu sekiranya kita membaca atau mencarinya atau menemukan masalah juga, sehingga di tempat kita riset itu bisa dijadikan acuan untuk mengangkat masalah yang ada atau di tempat kita melakukan penelitian. Seperti itu kira-kira. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kita menemukan tema-tema atau ide-ide baru terkait skripsi atau penelitian kita? Jadi kita harus mencarinya. Jadi kita harus membaca skripsi-skripsi atau ide-ide orang-orang sebelumnya. Karena sebuah ide akan muncul sepanjang pemikiran kita. Jadi semakin kita banyak membaca, semakin kita menggali sesuatu, disitulah semakin dalam ide yang kita temukan. Sekian dari saya, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menemukan masalah. Cara pertama yaitu dengan cara mencarinya sendiri. Tentu saja ini adalah
cara yang paling sulit karena kita sering menemui kegagalan. Bahkan jika ketemu masalahnya itu dalam waktu yang cukup panjang atau lama. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang mudah, yaitu dengan mencari masalah-masalah di orang-orang sebelumnya atau di tempat lain atau di belahan bumi lain. Contohnya, di wilayah A membuang sampah di lautan itu sangat bermasalah atau masalah besar. Tapi di wilayah B membuang sampah di lautan itu masalah kecil, bahkan bukan masalah sama sekali. Nah, disinilah kita bisa menemukan ide untuk mengangkat masalah di wilayah B tadi. Contoh lainnya, misalnya jika ada orang sakit kemudian antri selama berjam-jam di rumah sakit, itu menjadi masalah di sebuah rumah sakit A. Tapi di rumah sakit B antri berjam-jam bahkan sampai setengah hari itu bukan masalah, karena itu menjadi kebiasaan orang-orang sebelumnya, kemudian tidak dianggap masalah seperti itu. Contoh lainnya, misalkan di sekolah A menyampaikan materi tentang ikan-ikan di lautan dalam waktu sejam bahkan 2 jam, itu menjadi masalah besar. Tapi di sekolah B memberikan materi ikan-ikan di lautan dalam waktu sejam, 2 jam, bahkan 3 jam, itu masalah kecil, bahkan bukan masalah sama sekali, teman-teman. Disinilah kita bisa mengangkat masalah di kota B tadi, atau di rumah sakit B, atau di sekolah B tadi dengan mudah. Jadi perlu kita membaca riset-riset berupa jurnal atau output skripsi. Itu sekiranya kita membaca atau mencarinya atau menemukan masalah juga, sehingga di tempat kita riset itu bisa dijadikan acuan untuk mengangkat masalah yang ada atau di tempat kita melakukan penelitian. Seperti itu kira-kira. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kita menemukan tema-tema atau ide-ide baru terkait skripsi atau penelitian kita? Jadi kita harus mencarinya. Jadi kita harus membaca skripsi-skripsi atau ide-ide orang-orang sebelumnya. Karena sebuah ide akan muncul sepanjang pemikiran kita. Jadi semakin kita banyak membaca, semakin kita menggali sesuatu, disitulah semakin dalam ide yang kita temukan. Sekian dari saya, lanjutkan.